Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-bapak semua ya, Bapak guru yang saya hormati. Kebetulan yang ibu-ibunya kok sedang repot, jadi Bapak-bapak semua. Terima kasih saya sampaikan terutama kepada Pak Sunarno MSI selaku Kepala Sekolah. Kemudian Bapak Guru, Bapak Mariusis MSI, terima kasih atas kehadirannya. Lalu penjamin mutu sekolah kami, Bapak Supriyono PH MSI. Kemudian beberapa rekan guru yang ikut mendampingi pada pendampingan individu kali ini, yaitu Bapak Solihin SPD, guru matematika, lalu Bapak Hadika Indra, guru biografi, dan untuk matkul fisika ada Bapak Hadiah Fitra Sahara SPD. Dan kemudian ada juga HRD sekolah kami dan sekaligus guru sosiologi Bapak Puput Pujatama. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini pendampingan individu 2 adalah di mana calon penggerak diharapkan bisa menyampaikan atau membuat sebuah perubahan dari visi misi yang sudah pernah saya aturkan atau saya buat dan ajukan pada modul sebelumnya. Untuk itu saya minta bagian nanti barangkali ada masukan, ada juga evaluasi yang mungkin harus saya perbaiki selama membantu membuat perubahan positif untuk sekolah. Namun sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Nano untuk memberikan sedikit sambutan dan kata-kata untuk saya dan teman-teman di sini. Monggo Pak Nano. Ya, terima kasih Bu Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak kami pengampu praktek dalam program calon guru penggerak seperti Bu Nasri ini sebagai guru calon guru penggerak, hormati bapak-bapak guru, kepala sekolah, dan itu puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk diskusi sesuai dengan program calon guru penggerak yang tadi, yaitu mendiskusikan tentang visi perubahan sekolah. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar nanti bisa kita wujudkan sebagai perubahan menuju ke arah yang lebih baik di SMA 1 yang juga. Dan terima kasih kepada Pak Fahmi yang telah mengawal Bu Asri ya, dari awal sampai selesai nanti sampai bulan Juni. Selesai ini merupakan tugas yang sangat panjang dan pasti berat karena harus menyesuaikan waktu, mengatur waktu mengajar di sekolah dan seterusnya. Ini merupakan pengorbanan. Oleh itu, terima kasih yang tiada terhingga. Saya kira itu dari saya, dan saya berharap bapak-bapak semua ini juga dalam diskusi ini bisa dilaksanakan dengan penuh hati, sungguh-sungguh, sehingga bisa menghasilkan rekomendasi untuk proses perbaikan di SMA 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nano atas sambutan dan motivasinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik pada kelompok kami, yaitu Bapak Fani Firmansyah. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ini kita semua bisa berkesempatan untuk saling bertatap muka, kemudian bisa
Alhamdulillah ini Pak lengkap semua personil ini tadi Pak. Ada rombongan kepala sekolah, kemudian ada wakil, kemudian ada pengembang sekolah juga. Jadi benar-benar ada itu juga dan rekan-rekan guru sekalian. Agenda yang akan kita lakukan pada hari ini berkaitan dengan diskusi visi dan cita-cita sekolah yang nantinya kemudian diimplementasikan berupa penerapan prakarsa perubahan yang beberapa mungkin sudah dilaksanakan sama Bu Asri, kemudian mungkin sedang dilaksanakan on progress dan mungkin rencana kedepannya seperti apa. Jadi hari ini merupakan bagian dari proses belajar dari Bu Asri sebagai CPP kaitannya dalam memandu jalannya diskusi dalam proses pengembangan sekolah terutama ini. Jadi di sini Bu Asri itu nantinya akan belajar memandu jalannya diskusi, kita merefleksikan kembali, kita mereview kembali. Yang pertama dari mungkin visi sekolah, apakah kemudian visi tersebut bukan bermaksud mengkritisi ini mohon maaf sebelumnya, maksudnya bukan bermaksud mengkritisi tapi lebih ke arah kita belajar bersama di sini. Apakah kemudian yang namanya visi itu kan akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan tantangan-tantangan apa saja yang kedepannya akan kita hadapi bersama. Kemudian itu mungkin bisa dituangkan dalam visi yang sudah ada. Tapi kemudian visi tersebut apakah kemudian untuk sekarang ini masih mengakomodir semua tantangan-tantangan tersebut? Apalagi sekarang istilahnya kurikulum merdeka gitu. Nah, goalnya nanti akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, coba kita di sini mereview kembali, mengkaji kembali, nanti dipandu langsung oleh Bu Asri. Sekiranya kemudian adanya bahan diskusi untuk masukan nanti kemudian hasilnya. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk sekolah. Kalau masalah nanti berupa atau enggak, nanti kembali lagi kepada sekolah sama tim pengembang sekolah pastinya ada rentetannya panjang di situ mestinya. Cuma dari bahan hasil diskusi ini nantinya bisa kita jadikan sebagai refleksi bersama dan nantinya bisa memasukkan ke sekolah. Itu yang pertama. Kemudian nanti kita juga akan melihat prakarsa perubahan yang mungkin nanti akan dicontohkan mulai dari beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bu Asri. Hal-hal apa saja yang kemungkinan atau hal-hal apa saja yang mencerminkan dari visi-visi sekolah yang sudah ada, kemudian perilaku baik guru, siswa, tenaga pendidikan, kepala sekolah semuanya, apakah kemudian perilaku-perilaku tersebut bisa kita terapkan? Yang nantinya mungkin ada beberapa budaya positif kaitannya yang sudah dilaksanakan sama Bu Asri juga. Nah, mungkin ini sekalian untuk melaksanakan jalan ini sebelum nanti langsung di handle sama Bu Asri. Saya mungkin akan membacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama, pengantar diskusi tadi, kita tujuannya dari diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Jadi kalimat tumpang di sini nanti kaitannya dengan apa sih murid yang kita idam-idamkan ke depannya. Situasi seperti apa, kondisi seperti apa, keadaan yang seperti apa yang kita inginkan. Nanti akan langsung disampaikan sama Bu Asri. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Tadi visinya sudah kita review, sudah kita lihat. Kemudian kira-kira perilaku apa saja dari hal-hal yang kecil mungkin yang masih relate sama visi yang sekolah di sini. Kemudian bisa kita coba membreakdownnya di dalam perilaku-perilaku yang mungkin mencerminkan visi tersebut. Kemudian selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Nah, inisiatif perubahan ini pastinya akan berlangsung secara bertahap ke depannya. Apakah kemudian nanti hal ini bisa ini kita implementasikan bersama, nah itu bisa jadi masukan juga. Kemudian menutup. Jadi harapannya adalah diskusi ini bisa berjalan dengan saya bilang lebih kekeluargaan, kita santai, kita fokus, kita benar-benar berusaha mencurahkan hati dan pikiran kita demi kemajuan untuk sekolah SMA Kesatria 2 ini. Sehingga harapannya seperti yang sudah disampaikan sama kepala sekolah bahwa harapannya hasil diskusi
visi ini bisa membawa manfaat untuk mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu mungkin dari saya. Selanjutnya saya kembali serahkan kepada Bu Asri. Bismillah, kita sama-sama gitu Bu Asri. Ya, jadi tidak ada yang bermaksud untuk menggurui, tidak ada yang bermaksud untuk saling mempengaruhi, tidak. Tetapi di sini lebih ke arah kita sama-sama mencurahkan hati dan pikiran kita untuk kemajuan bersama. Insya Allah tujuan kita juga baik. Mudah-mudahan nanti goalnya juga baik juga. Terima kasih, itu dari saya. Saya kemudian serahkan kepada Bu Asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fani, lengkap sekali sudah ada rundown-nya, pengantarnya juga sudah ada. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Fani. Di sini justru saya yang belajar bagaimana saya bisa mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi dan menciptakan perubahan seperti itu yang berkaitan dengan visi sekolah tentunya. Nah, untuk selanjutnya langsung saya mau mulai ya Pak. Jadi masih belajar ya Bapak-Bapak ya. Ini semua senior-senior semua. Dekat kok, tapi dekat dari sini. Sama. Iya. Urutannya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pertama tujuan diskusi, ya. Lalu kemudian merumuskan tata ruang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fani. Lalu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kemudian kita akan memulai diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, tujuan diskusi kali ini di pagi hari ini yaitu kita sama-sama melihat kembali, mungkin sudah sering ya lewat di papan visi yang kita lewati di Selasa, tapi mungkin tidak dibaca atau dulu pernah dibaca apa itu visi dari sekolah kita dan memahami tujuan dari visi tersebut. Kemudian setelah memahami itu kita bisa merenungkan apakah visi yang kita punya di sekolah kita itu sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, apa yang sudah kita capai ya punya selama ini, dan jika belum, bagaimana bisa mencapai visi tersebut. Oh gitu. Nah, ini yang menjadi catatan penting bahwa dalam diskusi ini saya tidak
visi atau mengganti atau menambahi, tetapi mendiskusikan dan jika perlu menambahkan apa yang masih kurang dari visi yang ada di sekolah kita. Baik, nah definisi visi itu apa? Bapak Ibu, Bapak nggak ada ibunya ya. Saya mau menuliskan visi itu menurut Bapak-bapak itu seperti apa ya? Tolong bisa dituliskan di sini. Pengertian visi itu apa ya? Secara umum ya. Sudah? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya bacakan satu-satu tanpa melihat nama ya. Visi is harapan yang ingin dicapai. Lalu, visi adalah pandangan ke depan tentang masa depan. Saya rasa tidak ada yang salah ya, semua benar. Visi adalah rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian atau cita-cita yang akan diwujudkan. Betul sekali. Visi ada tujuan dia, purpose atau aims. Visi adalah pandangan ke depan yang diharapkan. Sama. Dan yang terakhir, visi adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Saya rasa yang dituliskan Bapak dulu semuanya benar semua ya. Visi, harapan, cita-cita, doa, impian, kalimat-kalimat yang ingin kita wujudkan. Nah, untuk mewujudkan itu pasti berhubungan dengan yang namanya cita-cita untuk murid. Apakah kita memiliki cita-cita untuk murid kita pada saat kita berhadapan dengan siswa di kelas itu terbesit? Apakah terbesit? Gimana Pak Sugi? Apakah terbesit saat mengajar di kelas memberikan bimbingan konseling mungkin? Tetap kita ingin mengajar di kelas itu harus ada sesuatu hal yang ingin dicapai dari hasil kita ketika mengajar di kelas. Goalnya apa? Tujuannya apa? Sesuai dengan tujuan kita berangkat datang ke kelas tersebut ya. Ya, gitu ya. Lalu terbesit nggak anak-anak kalian tuh pengen apa sih nanti ke depannya, pengen cita-citanya apa seperti itu? Ya. Sebagai guru BK mungkin dia ya pasti ya. Ya. Kebetulan saya memang sempat memberikan bimbingan karir katanya dengan cita-cita di masa depan. Saya termasuk dan jurusan di kelas 11 itu sesuai minatnya. Ya kan itu juga berkaitan dengan cita-cita siswa. Cita-cita siswa ya, betul sekali ya. Jadi cita-cita siswa kita saat mereka datang ke sini, mereka tuh pasti sudah punya cita-cita mau jadi apa, mau jadi ini itu profesi apapun, dan itu juga salah satu visi dari sekolah yang harus kita wujudkan, yaitu mewujudkan cita-cita murid kita. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membagikan kalimat tunggal untuk cita-cita. Jika murid kita punya cita-cita, ada yang kesini mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi entrepreneur, fotografer, mungkin kayak
kayak Pak Puput ini multi talent ya, fotografi bisa, sinematografi dan lain sebagainya. Nah, kalau cita-cita kita untuk murid kita tuh apa sebagai guru ya? Bisa ini dibagikan. Saya bagikan. Nah, di sini ada kalimat rumpang untuk mewujudkan cita-cita kita bagi murid kita. Seperti itu ya. Pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kita percaya bahwa murid itu seperti apa. Di sekolah kita mengutamakan apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah kita tuh pasti tahu di sini tuh punya apa gitu. Jadi mereka sadar mau apa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, melakukan hal apa, dan kita warga di sekolah ini paham ada apa dan mengapa ada di sini. Bebas, iya bebas apa saja. Kalau kurang listnya boleh di bawahnya atau baliknya. Mungkin bisa juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi kaitannya mungkin ada 4-5 dimensi yang kita kan memang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Pasti bisa mencontohkan pasti. Kalau pasti mengisi Oh iya, dulu saya pernah mengisi ya. Contohnya, cita-cita saya untuk murid saya. Saya pengennya murid-murid itu karena saya bidangnya Inggris, pengennya fluent in English, ya seperti itu. Terus saya percaya bahwa murid itu semuanya pintar, nggak ada yang bodoh gitu. Hanya yang membedakan adalah semangat atau tidak.
kalau di sekolah kita mengutamakan pada proses ya, bukan pada hasil seperti itu. Kalau saya dulu mengisi waktu lokal seperti itu ya, ya, pada prosesnya. Karena hasil akhir itu kadang-kadang atau seringnya dijadikan patokan siswa dan orang tua kalau angka itu selalu menjadi nilai gitu. Padahal sebetulnya tidak selalu seperti itu. Karena yang lebih membentuk karakter itu justru prosesnya. Dan kebetulan kita kan sekolahnya swasta ya, karena kita mengedepankan penguatan karakter. Ya, mungkin yang saya bisa ya. Gimana Pak Indra, ada yang mau tanya? Bisa baca. Oh ya nggak apa-apa, itu artis seniman, kayak dokter ya tulisannya. Saya main aja bisa sampai bagus yang nggak sama. Kan nulis Excel begini. Ini nanti juga saya ada pertanyaan mengenai visi banyak ya, dengan apakah visi itu harus sesuai dengan mapel atau secara menyeluruh seperti itu ya. Karena kan kalau setiap guru mapel pasti kalau tanya visi beda ya, visi beda-beda ya. Sesuai dengan mapel atau enggak ya. Itu nanti hubungannya di perilaku yang Oh iya. yang poin prinsip sikap dan perilaku murid guru mesti Sampun Bapak-bapak. Baik, minta tolong yang sudah Pak Indra sudah ya, bisa dibacakan mimpi muridnya Pak Indra itu seperti apa ya? Kan kalau Pak Indra itu kan guru favorit ya di sini. Oh iya. Oh, maaf. Saya secara remaja ya, secara murid dan secara mapel saya sih. Iya. Jadi kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Oh iya. Dan karena kita sekolah swasta ya, dan saya ini jujur Bu, kita percaya kalau murid di sini adalah sumber rezeki bagi saya. Oke. Aset kita. Iya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, kalau saya prinsipnya di sini disiplin dan kesopanan itu yang utama. Kemudian yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu mampu dan berprestasi, entah itu di bidang akademik. Dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah salah satu faktor untuk kesuksesan. Jadi salah satu faktornya, karena kesuksesan itu juga tidak hanya dari pendidikan saja, nasib juga termasuk. Oh iya, benar sekali ya, itu realita banget ya. Jadi itu Bu Asri yang bisa saya. Terima kasih Pak Indra. Jadi dari kesimpulan tadi Pak Indra itu menekankan adanya apa yang paling penting ya. Dan mau pengen siswa karena kita tuh sekolah swasta ya. Jadi karena kalau nggak ada siswa kita sama jalan bisa makan. Lalu kedisiplinan itu juga salah satu moto sekolah kita. Kita dikenal dengan sekolah yang sangat disiplin dan santun gitu ya. Tapi dengan beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan. Dan kesadaran siswa juga untuk menganggap sekolah itu sebagai tempat belajar dan beberapa prestasi yang mana tadi pagi kebetulan pas upacara sudah kita laksanakan ya, yaitu siswa yang mendapat beasiswa dengan klasifikasi ranking secara akademis seperti itu ya. Dan juga
pendidikan karakter lainnya yang mana menekankan pentingnya tidak hanya pengajaran tapi pendidikan seperti itu ya. Karena ternyata untuk sukses itu nggak cuma pendidikan, ada faktor luck dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Kemudian saya minta kepada Pak Solihin untuk membacakan cita-cita Pak Solihin untuk murid-muridnya itu apa aja? Kebetulan mungkin tidak jauh berbeda dari Pak Indra ya. Oke. Saya secara pribadi saya itu memiliki murid-murid yang membawa keberkahan. Oh iya. Memang dan yang maknanya ya, termasuk tadi yang dimaksud Pak Indra soal pendapatan bahasa dan sebagainya. Keberkahan termasuk juga nanti setelah lulus itu ternyata juga masih mendoakan kita. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titipan dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda yang harus kita jaga dan juga perlakukan dengan baik. Kita kalau ingin sesuatu kan pengennya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sekolah itu kita atau saya pribadi utamanya mengutamakan pengembangan karakter siswa yang baik. Jadi bukan siswa yang baik itu yang dikembangkan, tapi karakternya yang baik yang dikembangkan. Kemudian murid di sekolah kita sudah betul bahwa masing-masing itu merasa memiliki kelebihan yang berbeda-beda yang ingin diarahkan oleh bapak ibunya. Kemudian berikutnya kita pada sekolah yakin untuk bersama-sama mengarahkan siswa-siswi tadi sesuai dengan karakternya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang terakhir, kita dan keluarga di sekolah ini paham, terutama saya, bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Jadi termasuk karakter tadi itu kan bisa kita sisipkan ketika kita memberikan ilmu kita. Oh iya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Solihin. Berikan aplaus untuk Pak Solihin. Ya, itu sangat benar sekali ya. Yang memang kita unggulkan dari sekolah kita itu pengembangan karakter. Itu yang utama yang dicari dan terbukti dari pengembangan karakter itu orang tua selalu menyekolahkan lagi adiknya, dari kakaknya, ponakannya, dan semua saudaranya untuk merekomendasikan sekolah kita kepada mereka karena itu tadi kita mampu mempengaruhi mereka dengan berbagai kelebihan karakter yang berbeda. Baik, terima kasih. Dua guru sudah menyampaikan apa itu cita-cita untuk murid, yang mana saya rasa hampir sama dengan guru-guru yang lain. Lalu selanjutnya di bawah saya sampaikan yaitu visi ya, di setelah kalimat keempat itu adalah visi yang ada di sekolah kita ya. Apakah visi yang kita buat tadi sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita, cita-cita untuk murid kita tadi? Visi sekolah kita SMA Kesatuan 2 adalah untuk mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berwawasan iptek, dan unggul dalam persaingan global. Betul begitu Pak Pri? Ya. Karena Pak Pri adalah salah satu penjamin mutu dan pengembangan sekolah ya. Pak Pri mungkin bisa memberikan sedikit gambaran visi dari sekolah kita. Monggo Pak Pri. Mengenai visi SMA Kesatuan Semarang, ini merupakan perbaikan yang pertama. Visi yang dicantumkan di sini merupakan perbaikan pertama. Ini dari hasil IHT tahun 2014. Jadi ketika kurikulum 2013 kita lakukan, kita evaluasi kembali, kemudian disepakati tercetuslah visi seperti ini. Kemudian untuk visi ke depan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ini rupa-rupanya ada beberapa hal yang sudah masuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tapi kan ada 6 karakter yang perlu ditonjolkan. Ini yang belum, ini gotong royong, kolaborasi, sehingga monggo kalimatnya bagaimana, tapi saya lebih cenderung saya guru PPKN yang produk Orde Baru. Kata gotong royong ini konotasinya politis, maka kalau saya menghindari itu, meskipun kata gotong royong adalah sesuatu yang sakral mulia, tapi lebih baik menggunakan, kalau menurut saya, istilah kolaborasi. Kalau yang lain-lain ini percaya Tuhan, belajar kritis, berwawasan kita ini kan bisa ada unggul dan sebagainya.
Oleh karena itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, mungkin bisa ditambahkan visi kita yaitu kolaborasi atau berkolaborasi. Ini menurut saya. Terima kasih banyak Pak Pri masukannya. Pak Pri sendiri yang merumuskan bersama dengan tim pengembang lainnya ya. Jadi dari P5 yang ada di kurikulum Merdeka, visi dari sekolah kita sudah meliputi poin-poin tersebut kecuali satu yaitu kolaborasi. Dan itu yang nanti kedepannya akan diperbaiki ya Pak Pri. Oke, terima kasih. Ya. Nah itu yang disesuaikan ya. Mungkin pendapat lain dari Wakapurikulum Pak Sis monggo. Terima kasih atas waktunya. Kaitannya dengan visi memang ada visikan ke depan yang kita harapan ke depan. Ini tidak lepas dari karakter kita, sekolah kita, terutama filosofi yayasan mendirikan sekolah. Itu apa itu ada. Yang kedua, disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kurikulum yang ada. Yang ketiga, dalam menyusun visi, ini semua komponen sekolah harus ada, baik itu kepala sekolah, pemimpin sekolah, TNI, harga sekolah. Ini semuanya ada dan semuanya mewarnai. Apakah visi yang kita susun ini sudah menunjukkan yang akan kita tuju ke sana semuanya? Itu yang ketiga. Nah, kemudian kalimat visi, kita visinya kan terakhir hasil dari lulusan, kompetensi lulusan yang akan kita hasilkan. Mesti jawabnya dengan kata-kata terwujudnya lulusan yang bagaimana, dan nanti kalau kita seperti Pak Pri tadi disesuaikan dengan, mungkin kalau diubah sesuaikan dengan minimal unsur-unsur profil pelajar Pancasila ada. Di sini beriman betapa kan bersatu, ada bagus. Kemudian untuk kolaborasi, kemudian kreatif, mandiri dan sebagainya yang kaitannya dengan global, ya, ini mungkin baru dibutuhkan. Nah, yang menjadi masalah adalah visi ini kurang tersosialisasi. Ini kurang kita rata-rata, sehingga hanya dalam bentuk kalimat pajangan. Padahal gambarannya itu adalah filosofi yang akan kita tuju. Nah, kedepannya harapan kami semuanya, visi ini terus-menerus disosialisasikan, sehingga anak-anak dari visi yang kita buat, oh ternyata kita sekolah di sini hanya mengarah ke sana. Apa yang kita peroleh ke sana. Nah, itu digambarkan dalam murid yang kita inginkan. Saya kira pertanyaan kalimat ruang ini harus mengarah ke visi semuanya, karena dari visi kita bisa memperoleh gambaran. Oh, gambaran siswa kita akan seperti apa? Nah, visi ini sebaiknya ditinjau tidak setiap tahun, tapi minimal 2 tahun sekali. Itu ditinjau. Maka ada teori tata cara pembuatan visi. Kebetulan saya sedikit pernah belajar itu. Sehingga tidak asal-asalan, tidak sekedar kalimat-kalimat yang tidak bermakna, harus bermakna. Karena tinggi sekali. Misalnya contoh ya, turun tapi sedikit tapi jauh, maknanya besar sekali lagi. Untuk itu nanti penjabaran visi dan sebagainya ya di sekolah gembar-gembarkan ke murid, supaya apa? Murid tergerak dari visi itu, membentuk kesadaran, cita-cita dan sebagainya. Itu kan hanya aplikasi dari visi ini. Ini kita berpikir dari bagian secara utuh gitu ya, tidak sepotong-sepotong itu. Jadi dari visi ini kemudian guru paham, murid juga paham dan sebagainya, lah baru action dalam bentuk tertentu yang mendukung visi. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis masukannya dan Pak Pri, bahwa betul sekali ya, visi itu kan filosofis ya, karena kita di bawah yayasan ya, kita harus membawa filosofi
sudah perkembangan zaman di mana di sini sudah ada kata-kata persaingan global dan iptek, artinya merujuk kepada komponen kemampuan APK 21 sudah ada di situ. Hanya memang yang kurang tadi satu, belum tersosialisasi dengan baik, pertama oleh guru dulu ya, karena kan pelaksananya guru, kemudian baru siswa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sis. Saya lanjutkan. Di sini sama seperti yang sudah tercetak visi dari sekolah kita dan misi yang sudah kita lakukan ya, perusahaan kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan program baik itu intra maupun ekstra untuk mewujudkan visi ya. Dan ini juga didukung juga ya dengan dari yayasan, dari semua komponen warga sekolah dalam pembelajaran dan dalam kegiatan yang lain. Ini sepertinya banyak sekali ya kalau kita baca satu-satu, banyak langsung ya Pak ya, isinya saya. Nah, dari kesimpulannya visi yang teman-teman bapak-bapak guru buat, saya yakin semuanya punya cita-cita yang baik untuk murid kita, untuk sekolah kita, untuk mewujudkan apa yang diharapkan baik oleh murid maupun orang tua agar bisa mereka tuh yakin gak gelo datang ke sekolah ini gitu ya, seperti tadi mamanya Jericho datang itu bilang Jericho kan walaupun tidak dapat beasiswa tapi ternyata Jericho tuh dia sangat aktif gitu ya, memberitahu dan terbuka. Mamanya bilang berarti saya nggak salah ya Bu yang menyekolahkan anak saya di sini, karena kita tahu Jericho tuh dari SMP 2 yang notabene favorit, sedangkan Jericho sepertinya tuh dulu kan lebih memilih SMA favorit, tapi mamanya menyarankan ya sudah kesini ini juga bagus. Walaupun awalnya nggak ragu, setelah Jericho masuk ke sini dan pengakuan namanya sendiri tadi BA-nya sudah dilihat saya dari Bulafi wali kelasnya, ternyata tidak menyesal menyekolahkan anaknya di sini seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya dan masih banyak contoh lain ya dari orang tua yang memberikan semacam testimoni ya. Pak Uku sudah punya videonya lengkap ya. Itu mungkin Pak Uku bisa memberikan sedikit data, fakta atau pengalaman kegiatan yang sudah dilakukan sekolah kita yang sesuai dengan visi dan bisa diterima oleh masyarakat. Karena Pak Uku kan sering sekali ya bertemu dengan orang tua, lalu mendokumentasikan beberapa video maupun testimoni dari baik lulusan maupun orang tua. Mungkin silakan Pak Uku. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan kegiatan atau yang mencerminkan visi dari yang kita bahas ini. Sebenarnya sangat dua itu kalau kita melihat dari story timeline dari semasa yang dua, sebenarnya visi dan misi dari semasa yang dua sudah terwujud semuanya, mulai dari hal-hal terkecil, misalkan siswa masuk ke semasa yang dua, kita bisa melakukan pendampingan informasi pada orang tua. Kemudian nanti bahkan sampai terakhir itu acara kemarin terakhir sampai mau lulus ini yang kelas 12 ini sudah juga bagus diberikan pendampingan. Ini kemarin kebetulan saya sudah broadcast pada orang tua siswa yang kelas 12 ini, merasa sangat terbantu sekali karena baru kali ini yang merasa didampingi acara yang menyambungkan siswa minat bakatnya mau kemana nanti setelah SMA, kemudian pilihan jurusan apa nanti ke depannya, itu baru pertama kali kemarin. Kemudian apresiasi terhadap sekolah sangat tinggi sekali, semakin menambah kepercayaan orang tua siswa untuk sekolah di semasa itu. Saya kira itu jadi next sebenarnya. Terima kasih. Ya Pak Bu termasuk yang lengkap sekali datanya, bagian dokumentasi. Semua kegiatan sudah tersimpan rapi di
misalnya kemarin pada saat kita mengundang orang tua untuk membantu mengarahkan putra-putrinya memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat yang kita barusan lakukan, ternyata apresiasinya luar biasa ya. Terima kasih Pak Bu atas penjelasannya. Nah berikutnya kita tuh kan sekolahnya banyak banget kegiatan ya, bahkan anak aja pulang sore, pulang malam, bahkan sampai harus diusir ya, kayaknya betah banget di sini ya. Ya kan sampai Pak Sis konten-konten pakai apa tuh itu ya, kok betah banget karena kita banyak banget kegiatannya. Nah di sini mungkin Bapak Ibu bisa Bapak saja kok Ibu lagi, Bapak-bapak dulu kegiatan yang sudah berjalan sesuai visi apa saja, kan kegiatannya banyak sekali tuh. Dan yang mungkin sudah berjalan tapi perlu perbaikan apa? Tapi yang pertama dulu ya, yang sudah berjalan dengan baik, monggo bisa dituliskan sebanyak-banyaknya. Kalau butuh kertas, nah ini bisa di sini. Kegiatan kita tuh kan banyak sekali ya, baik yang intra maupun ekstra, baik yang program wajib maupun tidak wajib, kita tuh banyak banget. Monggo bisa dituliskan apa saja kegiatan di sekolah kita itu yang sudah berjalan sesuai dengan visi kita. Yang tadi match semuanya sebetulnya ya. Untuk merecalling memori kita kegiatannya apa saja, atau mungkin yang berkesan atau yang dulu ada tapi tidak ada, misalnya dulu ada English Camp tapi sekarang semenjak pandemi gitu dan belum jalan lagi gitu kan, karena pada masih takut itu yang kumpul-kumpul. Iya, dulu kan kita di depan tuh ada rumah kosong. Waktu English Camp kan di sana, nah sekarang kan belum terpikir mau kemana gitu, kalau campnya biasanya di mana gitu, baru sekali. Kalau kita kan mahal ya, jalan-jalan. Atau mungkin campnya menurut pramuka gimana Pak Sudi selaku pembina pramuka, ribet kayaknya. Ya boleh usulan nanti ya, ditulis juga ya. Ini betul lah, itu nanti kita kembangkan di sini yang tadi Pak Sis sampaikan dan Pak sampaikan ya. Ekstra ya. Kurangnya itu ya. Oke. Saya yakin sih pastinya sudah ada. Saya yakin pastinya kolaborasi itu sudah ada. Cuma maksudnya secara tertulisnya di sini Tidak teradministrasi ya. Iya betul, belum termunculkan. Jadi makanya masukan dari itu bagus bagus sekali. Tapi mewadahi tujuan dari kurikulum yang baru ini kan terakhir 2014 nih. Sementara sekarang juga kurikulumnya sedang ada perubahan sudah kelas Dulu kan mencerminkan KI 1, KI 2 ini. Betul. Sekarang harus disesuaikan dengan tadi pelajar Pancasila. Kalau saya melihat ini yang kurang, kalau saya ini ya tadi kolaborasi atau gotong royong Betul sekali. yang bisa diintegrasikan ke sini. Sudah ada tapi mungkin tidak teradministrasi. Betul. Misalnya kalau saya kemarin buat game itu kan, saya sempat tanya sama Pak Indra, materinya geografi atau itu ada bilang mitigasi bencana ya. Jadi gamenya saya kan teksnya kan mengenai natural phenomenon ya, destination itu fenomena alam ya. Tapi buat yang banjir kan, karena kan sesuai dengan lingkungan kita kan, kalau kita di Semarang kan. Nah terus mau collab apa yang cocok karena berhubungan dengan alam, saya tanya. Itu ada gamenya, kemarin pakai Genially tentang mitigasi ya. Tapi cuma bedanya itu berbahasa Inggris, teksnya aja berupa explanation. Baik, boleh saya ambil Pak? Baik, terima kasih. Beneran kerasanya. Ya tidak jadi sampelnya. Nah ini pengajian akhir pagi. Oh iya dulu pernah ya, itu lagi berhenti ya. Benar banget. Oh kalau hari besar agama kita jalan, cuma luka sudah jalan, matrikulasi jalan, tidak jalan. Terus apa ini? Aku beneran iso moco. Oh, English dia perlu di
nih masukan. Siswa kan ada yang Oke, ini English-nya for student apa teacher? keduanya. Why not both? Yang ada yang Why not both? Jadi saya Soalnya ini Soalnya- Bu Asri, saya pernah benar pada waktu saya ngajar pertama kelas 10 ini ya, itu Pak multipro apa? Multilingualnya mana? Saya yang tulis. Ini yang nanti mau sampaikan, tunggu dulu, kita belum sampai di situ. Belum sampai di situ ya? Iya, oke. Baik-baik, terima kasih. Ini masukan juga ya? Matrikulasi udah semua udah. Oh, karakter pramuka sudah ada nih. PHB itu apa sih? Oh iya ya, sudah ada semua ya. Isi jalan, asmaulnya semua jalan dengan baik ya. Oh ini yang berjalan dengan baik ya. Nah, oke ini sudah berjalan Senin sama kita pagi hari. English Day Ya. Nah, sekarang waktunya yang harus diperbaiki nih. Nah ini terus lagi di sini ya. Yang dulu ada tapi berhenti atau udah ada tapi perlu diperbaiki. Coba minta pendapatnya nih bapak-bapak. Saya merepotkan ya. Ini kan terus baru gitu. Nah sekarang batasan Pembiasaan lagi. Ya, coba. Kalau tadi Pak Hendra sudah menyebutkan English Day untuk siswa dan guru gitu. Cuma konsepnya nanti seperti apa kita ya gitu ya. Kurang elok dan pengen tulisannya. Bisa kocok. Mesti itu dulu setiap sehari itu pakai bahasa Inggris. Iya. Baik Mulai ini sama servis. hari Iya, ya. enggak kita sampai Masih ada tulisannya Bu. Mulai ini sama servis. Iya, dulu hari Setiap apa komunikasi ya? harus Selasa. Jumat dulu murid dengan murid ada. atau guru dengan murid atau guru misalnya malah menyuruh tidak harus pakai bahasa Inggris. Tapi menurutnya sesuai dengan kita. Betul betul. Kita Yang udah keberanian untuk mengucapkan dalam bahasa Inggris. Meskipun grammarnya salah ya ada betul itu nggak apa-apa. Besar. Inggris, Indonesia diartikan terus ini jejel-jejel kan. Padahal misalnya harusnya nggak masalah never mind atau no babot. Salah ketik dan salah satu. Yang masih aku itu apa Pak? Masih. Ya. Pak Sis masih. Jadi anak-anak suka maaf ya Pak Sis ya. Sebenarnya kalau Pak Sis pices gitu. Mem itu gimana sih Pak Sis? Anak-anak suka Pak Sis protes gitu. paling yang bunyi, paling yang Nggak apa-apa itu berani bicara. Harus dijelaskan oleh itu relatif sesuai. Pokoknya Ya, thank you. maksudnya Pak Sis teaches, mengajar atau teachers gitu loh maksudnya. Dan Inggris dengan dialek Jawa yang ada. Iya. Penting orang kerja. Dengan moto no English no Chinese. sudah pernah Pak, tapi memang ini ini Ya. memang sudah pernah tapi berhenti ya. Ya ampun ini gimana? Yang ini pandemi, berartinya pandemi. Pandemi ya. Ya memang baru English Day, kolaboratif keluarga. Piknik betul. Nama visi nama. Sayangnya Pak Nano nggak ada, nanti kita sekarang Pak Nano ya. Mindset today, oh sudah ada tapi masih bolong-bolong ya Pak ya. Kan dulu tiap hari sampai Iya. apa namanya kok nggak ada bahasa tuh. Iya benar sekali ya. Sekarang kan Memberikan masyarakat dan kata-kata mutiara. Ya, setiap hari. kata motivasi. Motivasi. Jadi begini, saya melakukan pengingatan tapi dalam bentuk kata-kata yang enak. Contoh misalnya kejujuran adalah dua keping mata uang yang dilakukan. Tentang motivasi ya, motivasi. Jadi saya ada pendidikan, ada agama, ada jadi apa sosial, ada gaya remaja, itu semuanya pakai ikut ya, pakai ikut bahasa Inggris itu ada. Saya punya. Dulu tiap hari kalau Disampaikan menjelang pulang. Sentral. menjelang pulang kalau ada pengumuman atau apa itu ditambahin di situ dengan mindset tadi. Menjelang pulang. Ya, itu budaya positif kita salah satunya. Saya aja mah lupa nyebutin saking banyak. Sehingga yang minimal anak mendengar kata-kata itu kalau yang nempel akan membekas. Hal baik yang justru efek dari mendengarkan itu yang diharapkan. Oh iya. Iya. Dan itu disentralkan. Sentral itu Setiap hari ada berapa kode itu, Pak? Satu. Iya. Itu dirindukan Pak. Jadi saya pernah ketemu alumni Pak Narsis masih ngasih mindset dia Pak. Terus ditanyakan siswa. Tunggali, kan tunggali. Ya, Oke. karena sini khasnya
Pak Asis itu jadi anak terkenal. Ciri khasnya Pak Asis itu memang salah gila tuh. Rasa terpati. Rasa terpati. Kalau tenang ini kata-kata ini. Rasa terpati. Usia apalagi sekarang juga kan mungkin bisa buat quote-nya berupa tulisan juga, kemudian share juga di. Oh, tulisan sudah. Kalau tulisan Setiap ada kotak. Maksudnya mungkin bisa di share via pakai juga salah satu juga bisa di. Iya, iya. Ini. Tapi kalau dalam bentuk pamflet atau ya tinggi kalimatnya begini, nanti saturan itu sudah. Jadi kalau mau turun tangga itu ada kata motivasi. Setiap hari pakai bahasa Inggris, jam pertama ada sudah. Oh, masih harus pakai bahasa Inggris ya? Ya dari New vocabulary. New vocabulary. Jadi berdoa, Pak, ini Pak tanya berdoa, menyanyikan lagu nasional, terus new vocab. iya itu sudah saya sampaikan. Itu jenis vocabulary itu loh Pak. Nah setelah itu baru pakai. Terus setiap Pak ngikutin. Baik. Ini saya baca yang belum berjalan dengan baik semuanya kebanyakan ada Inggris D-nya, semuanya ada kayaknya. Kecuali ada tambahan seperti event organisasi, event apresiasi seni, betul ya, kita agak kurang gitu ya. Yang lainnya sama Inggris D semua. Nah berarti ini PR buat saya semua ya. Ya baik. Nanti akan Kita semua. Iya, kita semua. Iya. Hal baik yang kemudian ini sekarang muncul lagi. Kalau dulu istilah saya outclass learning, tapi sekarang akan menjadi outclass kelas. Dulu kan outclass field trip, ya dulu. Field trip. Itu kan di sana ada kolaborasi. Jadi sekarang yang sedang digarapkan itu monggo. Dulu pernah ada, tapi pandemi lagi-lagi pandemi ini berapa tahun ya? Sekarang belum sudah Merayap ke atas. outing class. Dulu sudah berkali-kali kok. Sampai nggak kita ya anak-anak semua yang lewat gitu. Jadi Anak-anak itu berarti kunjungan ke industri. tidak harus museum apa bukan belajar itu di Penelitian sosial Pak di kampung. di mana gitu. Iya. Penelitian Kalau sosial, saya misalnya sosial ya. saya misalnya ada pemateri dari lain darurat, tidak hanya pelajaran saya PPKN, tapi kan bisa pelajaran sejarah, bisa kata berdirinya atau fungsi dan sebagainya, atau mungkin sosiologi. Itu kan ada kolaborasi dengan pihak luar juga. Iya. Kolaborasi juga. kolaborasi pelajaran maupun kolaborasi narasumber. Yang narasumbernya di juga. Baik, terima kasih atas masukan visi atau dan beberapa kegiatan yang sudah berjalan dengan baik ataupun yang masih perlu perbaikan di sekolah kita. Nah, Kita inventarisir lagi hal baik yang sudah ada. ya. Nanti langkah konkretnya nanti kita bisa bersama-sama dengan bantu Pak Sis, Pak Tri dan Pak Kepala Sekolah dan teman-teman yang lain ya. Nah, selanjutnya ini akan saya sampaikan visi yang sudah saya buat dan prakasa perubahan yang sudah saya buat berkaitan dengan prakasa perubahan. Dari visi sekolah kita yang ingin mewujudkan lulusan yang beriman bertakwa, berbudi pekerti luhur dan berwawasan iptek dan unggul dalam persaingan global, saya membuat visi dengan kalimat perubahannya yaitu tidak perubahan yang kalimat penguatan maksud saya ya, lebih ke menguatkan visi yang sudah ada yaitu mewujudkan murid yang mampu menggunakan bahasa Inggris dengan fasih sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaannya di sini yang saya buat, mengapa menggunakan bahasa Inggris dengan fasih dalam komunikasi sehari-hari menjadi hal penting dan memberikan pembelajaran bermakna bagi murid? Karena seperti kita tahu, kita sudah berjalan sejauh ini menggunakan bahasa Inggris dan sebagai bilingual school, gitu ya. Yang mana kita tahu Inggris itu dipakailah untuk semua bidang ya. Jadi anak-anak di sini kalau yang sudah umum nanti begitu mereka masuk kuliah mereka basic Inggrisnya sudah punya. Gitu. Dan itu juga salah satu penerapan kebinekaan global, yaitu penggunaan bahasa asing. Gitu. Lalu yang ketiga itu juga salah satu kecakapan dari abad 21 yang lain selain kecakapan yang lain yang menggunakan bahasa asing, lalu critical thinking, lalu teknologi dan lain sebagainya yang mana saya terapkan juga di poin keempat dalam memberikan pembelajaran yang dan menggunakan bahasa Inggris dengan inovasi teknologi.
Nah selanjutnya apa yang bisa saya pelajari pada point discover ini dengan model baja ini, prestasi yang sudah kita capai selama ini yang mendukung visi yang sudah saya coba perkuat dari semenjak membuat visi yang saya perkuat, visi sekolah yang saya perkuat selama saya mengikuti guru penggerak ini, yaitu beberapa prestasinya di sini seperti tadi pagi sudah ada, dan secara global, secara keseluruhan alhamdulillah memiliki banyak prestasi di bidang bahasa Inggris. Lalu kegiatan yang sudah saya lakukan untuk mewujudkan visi itu yang termuat dalam misi juga sudah ya, seperti tadi ya, ada masukannya yang belum English Day itu ya, sama apa tadi ya, apa tadi Pak Sis tadi apa mindset juga seperti itu ya. Kalau yang lainnya kita setiap jenjang Pak Fani kita punya penguatan bahasa Inggris, mulai dari anak masuk pertama melalui matrikulasi bahasa Inggris, lalu ditampung lagi ke English Club, ditampung lagi English Club ke beberapa kegiatan lainnya. Lalu untuk kelas 11 ada intermediate ya, intermediate test ya, kalau kelas 12 ada TOEFL test sebelum mereka lulus, dan banyak lagi seperti budaya positif, budaya vocabulary, dan mindset budaya yang tadi disampaikan oleh Pak Sis. Jadi memang betul tadi yang disampaikan Pak Kus sebenarnya sudah achieve semua ya, sudah match dengan visi kita. Hanya yang belum ditingkatkan tadi ada collaboration. Iya, sama tadi ya, apa namanya, pembelajaran di luar gitu ya. Lalu ini berkaitan dengan dream yang mimpi yang tadi kita ingin wujudkan, murid kita itu seperti apa. Sama saya juga punya mimpi juga ya, mimpi itu adalah saya pengennya sekolah kita Aksara 2 itu menjadi sekolah bilingual yang mana akan menjadi rujukan masyarakat baik itu secara nasional maupun internasional. Dan itu sudah saya coba kembangkan dan perjuangkan. Saya mengikuti beberapa debat dan membawa nama pesantren mungkin sampai internasional. Jadi reference kita sudah insya Allah sudah lumayan lah globally gitu ya. Dari yang organisasi yang ada di Telfrin, di ISEC juga beberapa sudah masuk sini ya, sama yang di UK Partnership juga sudah pernah. Dan kontribusi dampak positif ya yang ingin saya wujudkan dari mimpi itu, saya inginnya tuh murid kita beserta komponennya dan keluarganya, masyarakatnya itu juga bisa mewujudkan itu, yaitu dengan beberapa kontribusi murid yang diberikan saat mereka belajar di sekolah kita gitu. Seperti adanya proyek berbahasa Inggris yang mana ini belum saya sampaikan, tapi ini berkaitan dengan proyek kita 2 minggu ini. Barangkali itu yang bisa dalam tema adat istiadat atau apa, nanti kemasannya ada yang berbahasa Inggris setiap kelompok seperti itu ya. Seperti yang sudah kita terapkan di pembuatan soal dan lain sebagainya. Nah ini beberapa yang bisa ya diberikan untuk murid ya, setelah mereka masuk ke sini mungkin mereka terwujudnya lewat ini gitu ya. Selanjutnya untuk desainnya, langkah apa yang bisa saya wujudkan? Nah itu tadi saya sudah memberikan beberapa langkah yang baik secara pribadi, pengembangan kompetensi dan karakter saya menjadi guru yang bisa representatif untuk mewujudkan bilingual school itu. Lalu ada program tambahan dari evaluasi tadi ya, ada juga ini yang sudah saya gerakan tapi baru sedikit ya, kemarin ya, pelatihan guru dan penggunaan teknologi baru sedikit tadi ya. Tapi nanti kontinuitasnya saya sesuai dengan rencananya itu, kemarin Pak Guru menyarankan harus sesuai kadik, jadi pas sesuai saat saya menyampaikan sesuai dengan kadik yang ada, jadi biar pas gitu ya pada saat saya menyampaikan sosialisasi. Nah, lalu dalam eksekusinya kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan yang mana semua warga sekolah terlibat, baik itu mulai dari yayasan, komite orang tua sampai juga institusi dari luar yang sudah kita ajak kerjasama. Budaya positif kita sudah ya, aksinya, eksekusinya sudah, lalu penguatan pengumpulan evaluasinya sudah, proyeknya juga sudah terdokumentasi dengan baik ya, sesuai dengan itu. Jadi semua fakta kegiatan saya rasa sudah ada. Yaitu Pak Fani. Nah ini beberapa langkah yang sudah saya ambil nih
selama saya mengikuti program guru penggerak ada sosialisasi visi, ada penguatan bareng learning, ada pembebasan teknologi learning dalam pembelajaran dan penguatan budaya positif. Nah untuk contohnya ini ada di YouTube ya, nggak usah ditonton nanti bisa. Ya lihat aja ya. Terus ini yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya. Kita buka di sini aja. Karena di situ kayaknya masih lama. Ini adalah penerapan bareng learning yang sudah saya gerakkan sedikit bersama dengan beberapa guru. Tapi nanti continue ya. Jadi siap-siap yang kemarin sudah ada Pak Haria dan Bu Tri yang saya minta bagaimana menerapkan bareng learning di kelas ya kayak ini. Tapi kok ini modelnya lama sekali. Di sini kan itu lama semua. Itu udah jalan yang begini. Oh, udah jalan. Oh enggak, bentar lagi. Ada suaranya ya. Oh, ada suaranya apa gimana tuh? Gimana saya bisa? Maksudnya desa. The next dulu. Speakernya kan bisa. Dan aku nggak nyambung ya. Kayak gini. Kali-kali Oh sudah. Oh, asyik. Salah masuk golongan. Lah, sip. Bener ini. Ini apa nih? Ada di komio. Oke. Di sini ada titik ya. Dokter, apa yang dokter umumnya? Kan single mau. Nah, pas Pak. Ya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti saya sharingnya ya. Oke, jadi sebetulnya guru-guru tuh semuanya skill Inggrisnya basic tuh pasti punya Bapak, tapi memang agak malu gitu ya. Menerapkan gitu. Sebetulnya bisa. Latihan kebiasaan. Ya. Malu Kita dikira orang iso. gitu ya. Kalau sudah diinggriskan ke Paris Pak. Malu dikira udah. Ya, nanti tinggal ini perlu penguatan juga ya. Setuju. Dari saya penguatan dari saya pertama. Ini dia. Ini yang kemarin waktu sosialisasi visi, lalu Pak Sis langsung mengeksekusi. Iya Bu, betul. Semua soalnya tes bahasa Inggris. Akhirnya jadilah ya, dan juga tes berikutnya nanti tanggal 29 ya Pak Sis Ya, ya. sudah terkontrol sangat Bilingualnya nggak muncul. seperti itu ya. Oh, saudara orang. Langsung protes Pak, yang pas Iya, langsung protes. Pak, soalnya pakai bahasa Inggris Pak, fisika udah susah. Ini kebetulan ini fisika ya. Oh ya sama apa ini? Oh iya. Oh iya. Yang matematika sama Aku fisika. bahasa Indonesia yang Pak, pelajaran lain kapan Pak? Selama ini bahasa Inggris semua. Coba lihat dulu. Iya. Ini beberapa terus tidak semuanya. Kalau semuanya keok ya. Semuanya ya. Ya mungkin dimulai dari presentasi dulu. Kalau anak langsung dikeluarkan bahasa Inggris semua mesti kecuali dari awal memang sudah terbiasa dikasihkan gitu. Ini kan sedikit-sedikit kemarin waktu bulan apa sebelum bulan November waktu 1.3 ya itu kan saya sudah langsung sosialisasi. Pak Anies bagaimana kalau barengannya saya coba kuatkan ya boleh bagus. Jadinya mulai dari itu terus soal dari MIT kemarin dan PAS sudah Berapa persen konten bahasa Inggris? itu hanya 5 soal kok. Masalah dari 50. oh dari 50 Iya, sudah kali ya. Sudah terkotor baik di luar. Ya sudah memang harus itu dan bisa langsung Disosialisasikan juga. Iya. Begitu. Enggak kan 5, 6, 7, 8, Oke, presentasinya 45 tahun. Ya.
mulai 50 tahun. Nah ini selanjutnya Pak Fani ini saya juga sudah menjelaskan bagaimana penerapan Merdeka Belajar dengan differentiated learning, dengan metode diferensiasi, yang mana di situ sekaligus saya juga menerapkan sedikit teknologi, tapi tidak langsung semua yang pelan-pelan yang bisa dipakai untuk pembelajaran untuk diferensiasi, yang mana sudah dipakai Pak Puput mungkin yang kemarin ya pakai Menti dan lain sebagainya. Jadi untuk mengetahui karakter siswa kita seperti apa, kita ya tanyalah kalian pengen kelas seperti apa gitu. Jadi biar kita bisa menyusun kesepakatan kelas yang juga sudah saya tes di UBS kesepakatan kelas saya. Nah ini pemandangan budaya positifnya banyak sekali nih. Karena ini Sama iya benar. berat ya, satu-satu Satu aja. aja belum muncul. Istirahat malam. Jadi pada kelas, Pakai kelas. pakai di luar apa? Pribadi. Itu sebenarnya dipakai. Fotonya udah saya kasih tapi belum bisa pakai. Karena tadi udah kartunya lah dipakai Pak. Jadi mungkin bisa cerita itu apa? Oh ya baik, ini sosialisasi budaya positif ya. Jadi kemarin kan terakhir yang aksi nyata budaya positif itu saya memberikan diseminasi apa saja budaya. Cerita aja ya Pak ya. Jadi budaya positif yang sudah kita terapkan dan yang perlu ditambahin seperti itu ya. Kalau alhamdulillah di kelas di sekolah kita banyak sekali budaya penguatan karakter karena memang goalnya sekolah kami yang swasta ini kan seperti itu Mbak. Terus tidak hanya itu, saya justru lebih menerapkan budaya positif itu untuk menyelesaikan masalah siswa. Kemarin saya sempat wawancara dengan Pak Seki ya, langsung ya tidak. Jadi siswa terlambat itu kan biasa ngumpul di Selasa dulu. Lalu dengan BK-nya Pak Suki diberikan sebuah tugas menulis Arab ya kayak apa bunyinya astagfirullah apa itu? Iya, iya. Memang. Jadi yang posisi kontrolnya itu termasuk yang ingin saya tanyakan. Jadi dengan punishment, yang mana punishmentnya itu juga bukan fisik, tapi educated punishment. Apakah ya tidak boleh? Apakah itu belum termasuk manajer juga? Karena kalau siswa melakukan pelanggaran, bagaimana menurut Bapak Ibu? Saat siswa melakukan pelanggaran, kita selama ini kan tidak pernah physical punishment, tapi educated punishment kan. Tetapi kalau di posisi kontrol sebagai manajer, kita sebagai guru, kita kan tidak boleh memberikan punishment dalam bentuk apa-apa gitu. Nah itu bagaimana menurut Bapak guru semua pendapatnya? Apakah boleh? Ya, sebelumnya masuk Apa Bapak masalah. ada pendapat? Sebenarnya bukannya kita tidak diizinkan untuk memberikan hukuman atau hukuman positif, atau kemudian sekarang pakai kesepakatan, pakai konsekuensi, pakai restitusi kan gitu. Jadi kalau yang dilakukan pertama jelas bahwa fisik denda, ya kan sudah ditinggalkan, sudah ada. Kemudian muncul ada hukuman yang sifatnya positif. Jadi kayak tadi misalkan anak terlambat terus suruh apa misalnya, tapi yang masih positif lah, Surat tobat. ya tobat gitu. Nah tapi tidak merupakan juga ada langkah yang mungkin selama ini kita mungkin apa namanya, mungkin kalau sih lebih ini ya paham ya. Ada langkah yang sebelum itu harusnya terlebih dahulu kita menyadarkan dulu anak itu salahnya di mana, kemudian konsekuensinya seperti apa, sehingga kemudian muncullah yang nanti akhirnya restitusi untuk penyembuhannya dia harusnya bagaimana. Nah kalau masalah kenapa kok sekarang nggak boleh ada hukuman positif pun, katanya nggak boleh ya, karena sekarang mulai terbentuk karakter orang itu mau bekerja kalau ada katakanlah ada imbalannya. Ternyata karakter saya mau jalan asalkan ada uangnya bisa gitu atau ada imbalannya, itu ternyata itu terbentuk karena di masa lalu terbiasa untuk diberikan seperti itu. Oh kalau saya benar berarti saya kasih dia, kalau saya salah berarti saya kasih hukuman gitu. Sekalipun tadi hukumannya positif, ternyata mereka itu
kemudian baru muncul sekarang. Fenomena itu sekarang, fenomena orang mau kerja zaman sekarang kalau nggak ada uangnya atau ada apa pasti nggak mau. Padahal itu bisa kerja sosial dan seterusnya misalnya. Itu kan akhirnya membuat kita berpikir, oh ternyata ada tahapan yang belum kita laksanakan atau mungkin sudah, beberapa sudah, tapi belum kita laksanakan adalah salah satunya tadi. Yang penting pertama adalah menyadari dulu bahwa saya salah, kemudian konsekuensinya apa? Oh saya tidak bisa mengikuti pembelajaran, misalnya saya datang lambat ya. Saya tidak bisa mengikuti pembelajaran, saya berarti nggak mendapatkan pelajaran di jam pertama, jam kedua misalnya. Kemudian apa akibatnya setelah itu? Setelah itu berarti otomatis saya harusnya saya harus mengulang materi jam pertama sama jam kedua yang saya tinggalkan. Nah, penguatan itu yang kemudian dimasukkan di situ. Jadi dikasih hukumannya mungkin direlatekan sama yang ditinggalkan. Ya selain tadi nggak apa-apa dari segi untuk kedisiplinan dari pihak BK misalnya itu memang memberikan kayak gitu. Itu kan bagian bentuk dari menyadarkan siswanya biar tahu dulu bahwa oh iya saya salah astagfirullah atau dulu berapa Pak. Berarti bagian dari menyadarkan dulu ya. Nah, terus ada tindak lanjutnya lagi berupa tadi misalkan oh saya meninggalkan bahasa Inggris dan ini harus bersinergi juga dengan guru yang bersangkutan. Ini mesti dihukum, nih kelasnya dihukum lah misalnya gitu ya, suruh berdiri dulu coba jelasin dan seterusnya. Itu ternyata juga yang sekarang lagi coba dibuka. Ya kalau saya buat kita pun sama-sama menghadapi hal yang sama di sekolah saya juga sama seperti itu. Ada pro dan kontra juga baik antara beberapa gurunya juga sama. Nah coba tapi kita pendekatannya ke arahnya situ. Pertama kita coba menyadarkan dulu. Kemudian setelah menyadarkan kita coba munculkan keyakinan dia kalau salah kayak gitu. Terus apa sih kerugian? Apa sih kalau salah semua orang mesti punya salah gitu. Kita juga punya salah. Tapi apa yang tindak lanjutnya itu yang kadang kita masih kurangnya di situ. Jadi bukan masalah di hukumannya, ya memang akhirnya kayak kemarin saya di sekolah itu sebenarnya gini. Ya kalau satu kali dingerti, dua kali dingerti, tiga kali dapat ya maksudnya dihukum kan gitu ya Pak, gitu ya. Ya memang tapi memang proses pembentukan karakter untuk pembiasaan itu butuh waktu. Tidak bisa sekali bilang gagal program enggak. Menurut saya pribadi ya memang semuanya harus bertahap. Tidak apa-apa, awal-awal memang susah. Terutama kita juga membangkitkan rekan-rekan guru aja dulu deh, menyadarkan juga sama-sama. Untuk satu persepsi itu juga kita masih ada yang ini. Ya itu terjadi juga di tempat saya. Sama, apalagi kemarin kita coba ikut di program sekolah ramah anak. Itu juga sama. Sekolah ramah anak itu materinya plus disiplin positif. Nah di disiplin positif ini semuanya sudah dirubah, nggak ada poin, nggak ada apa lain, ini semuanya dirubah, kita sesuaikan semua. Kita sudah lama nggak ada poin, ini pernah ada poin. Saya awalnya kemarin masih ada poin, kartu merah, kartu kuning, kan? Karena saya nggak boleh. Dari bukunya kayaknya, tapi Iya, sudah lama ya. kartu merah, kartu Berarti artinya sebenarnya sekolah itu sudah menerapkan, karena untuk pembentukan kesadaran juga sudah melalui komunikasi ya selalu dengan BK. Mungkin saya menambahkan mengenai masalah siswa terlambat. Itu mungkin diawali dari si penanya seorang guru yang menanya salah. Kenapa salah? Dari saya TK itu tahun 71. Saya SMA itu tahun 1982. Perguruan tinggi. Kalau ada pertanyaan kenapa ada terlambat, itu kan menimbulkan jawaban bohongan. Saya mana-mana mungkin diawali dengan pertanyaan yang sifatnya solusif. Contohnya misalnya kalau ada terlambat, Mas atau Mbak, kesulitan kamu apa kalau berangkat sudah terlambat? Nah itu anak kemudian tadi sebenarnya apa? Bangun kesiangan Pak. Nah setelah itu kan kita tahu permasalahan akan permasalahan bangun kesiangan kan harusnya orang tua. Nah solusinya bersama dengan orang tua. Ini mungkin yang pertama. Kalau sudah menemukan itu, ya tadi 1, 2, 3 kali orang tua bersama. Nah, monggo kalau tetap memang
karakternya memang punya itu tadi penegakan disiplin positif ya. Kalau di sini sholat tobat sampai saat ini silakan ambil air wudhu sholat tobat yang terjadi sekarang ya. Ya, sholat ya. Kalau saya sholat tobat ya. Saat tobat anak kamu harus bertobat ya mau jadi memang kita memang kurang jeli aplikasi penyebab dari anak yang terlambat sehingga solusi pemesanannya susah kalau tidak tepat. Ya betul, memang dari komunikasi awal jangan sampai kita dianggap menjadi duluan ya, tapi kita mencoba mencari tahu. Tujuannya mencari tahu kan dia memunculkan kesadaran bahwa oh ya saya tahu, tapi salahnya kenapa, kemudian bagaimana, kemudian ada langkah-langkah penanganan yang selanjutnya. Kan sholat tobat itu menyadarkan ya bahwa saya salah, saya salah. Ya dari sisi profil dapat juga dari sisi agama. Ya begitu sekali. Terima kasih Pak Ling atas sarannya. Jadi perbedaan pertanyaan itu menimbulkan ketidakjawaban ya Pak. Jadi harus dikasih tertulis Juga pertanyaan. solusi pemecahan kita tepat atau tidak. Dan itu juga mungkin harus menyeluruh, maksudnya nggak cuma guru ini mungkin sudah melakukan hal seperti itu, tapi ternyata yang lain masih ada orang-orang yang sama. Kembali lagi ke kesepakatan sosialisasi visi itu tadi ya. Ya baik. Selanjutnya ya refleksi. Jadi sebelum sampai ke penghujung acara, saya sudah menyampaikan dan belajar memimpin diskusi untuk menyempurnakan mengevaluasi visi sekolah kita di SMA Sadari 2 menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun mungkin barangkali dalam saya menyampaikan atau hasil kerja saya selama ini dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dari apa yang sudah saya perubahan yang sudah saya berikan, ada 4 poin di sini. Barangkali ada yang harus dievaluasi, ada yang kurang atau ada yang perlu ditingkatkan. Saya minta Bapak Guru semua, Bapak-Bapak semua untuk memberikan rekomendasi termasuk dalam menyajikan diskusi pada tadi pagi agak pagi dan sampai siang. Di sini saya sediakan linknya kan. Linknya di sama ya. Saya kirim di grup ya linknya ya. Grup Bapak bisa memberikan lebih dari satu masukan. Oh, Nanti aja ya. Oh ya, belum. Mungkin bisa memberikan salah satu atau dua. Nanti selanjutnya bisa ngisi ke sini. Pakai ini aja kalau itu. Ya, sekian dulu aja. Oh ya, belum di-scan ya? Ada yang belum.
Di freeze saja. Freeze. Tampilkan Oke. intinya di freeze. Iya, sama. Seperti itu. Cancel. Yang tulisan itu short answer itu di cancel. Nah, jangan pakai itu apa yang mau itu masih itu harus berbunyi. Kita. Di freeze. Enggak, yang ini kan sudah freeze itu diubah jangan salah. Ini belum. Sudah. Oh sudah ya. Ya. Nah, itu Oke. saya cek. Betul-betul ini rasanya Ada iklan ya. ada hijau. Bukan pasal. Apa yang kemudian Muncul nggak? Coba pakai ini aja mbak. Ya. Langsung dari ininya, nantinya biar. Sudah. Udah masuk? Tadi Pak, pokoknya katanya sudah. Ya. Oh iya. Hasilin view. Oh iya. Nggak mau. Dulu perlu pendampingan secara berkala. Oke. Itu kan yang lainnya nggak masuk loh. Belum. Ya, saya semen. Belum. Ampun, itu di draft. Oh iya. Sosialisasi kembali om. Premium jadinya. Nggak premium lagi. Kebanyakan dipakai. Oh enggak. Ini ya. Ini. Sudah. Iya. Aku tahu siapa yang nulis. Ini soalnya dia tulis sudah. Sudah layak. Oh ibu, ya kita lihat ciri khas. Ya jadi ciri khas ya. Iya betul. Apa yang perlu ditinggalkan? Kalau saya ya kita baca untuk menurunkan ilmu. Iya, siap-siap. Tanpa kita baca, Sering-sering sosialisasi aku Ya betul. saya nanti tidak mudah putus asa. Itu motivasi baik ini. Teman-teman sering briefing ya. lah itu di sini tuh kan biasa briefing. Banyak lagi mencari Guru-guru sini ada Pak, harus briefing. Ya Allah.
Jadi kalau briefing ditanya ngomongnya yang panjang. Tapi yang ngomong nggak bisa panjang. Kalau bel mestinya masuk briefing dulu Pak. Iya, teman-teman masuk kelas. Itu kan sakit. Sudah cukup ya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai diskusi siang ini. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah membantu saya memimpin jalannya diskusi. Mohon maaf jika ada tutur kata atau apa ya dalam menyajikan kurang baik atau saya salah ngomong atau bagaimana, mohon maaf sekali. Semoga nanti kita semua bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi yang baru ya nanti Pak Pri bersama tim pengembangan yang lainnya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan kalau ada yang ingin hal lain, saya tunggu. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Anam mau menyampaikan penutupan. Sudah tutup nanti. Tutup. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diskusi kita untuk salah satu calon gubernur Indonesia yaitu dalam hal review visi sama kalian juga ya kita mudah-mudahan kita semakin memahami dengan visi kita dan sekiranya ada yang perlu direvisi ya, jadi review yang sudah dilaksanakan nanti akan kita adakan forum tersendiri yang melibatkan semua komponen sekolah. Harapannya visi kita sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas keterlibatan dari Bapak semua pendukung acaranya. Dan terima kasih kepada Pak Fandi. Ya, Pak Fandi mau menyampaikan. Terima kasih sebenarnya Bu Astri. Ini tepuk tangan dulu buat Bu Astri. Alhamdulillah saya ucapkan selamat sudah bisa menyelenggarakan jalan diskusi dengan baik gitu ya. Tadi memang oke, kita juga berangkat dari yang sama. Saya juga dari sekolah swasta Bu Astri, Pak. Memang rohnya itu kan di siswa ya. Siswa semakin banyak kan di siswa itu keberkahan dan seterusnya itu memang kita larinya ke situ. Dan oleh sebab itu karena memang poinnya adalah di siswa, maka mestinya yang namanya sekolah swasta itu mesti ada sesuatu yang diunggulkan. Dan di sini saya baru pertama lihat websitenya ini, saya maju agak saya lihat tulisannya itu kan bilingual, ya benar ya, ya bilingual and multiple chance. Jadi betul Pak, tadi juga dari hasil diskusi kita, hampir semua yang berada di sini itu merindukan program itu Pak. Sebenarnya sudah berjalan dan sudah ada selama sebelum pandemi, tapi kemudian bahkan siswa alumni aja merindukan ya. Ya tadi ada beberapa program-program yang selama ini sudah berjalan baik. Ada Mindset UP, ada MSD. Itu ternyata disambut baik dari semua komponen aktivitas di SMA Satria 2 ini. Dan harapannya ini mungkin lewat dari Bu Astri membuka perbincangan ini semua bisa mulai ditebalkan lagi sesuai dengan. Jadi pertama kali Bu Astri itu bimbingan sama saya Pak, jawabannya beliau itu paling saya dulu Pak. Tagline-nya SMA ini kan dirimu. Beliau itu langsung itu kan sangat relate sama saya Pak di pelajarannya. Makanya beliau itu pengen banget membangkitkan lagi gairah itu dan ternyata disambut baik oleh rekan-rekan semuanya di sini dan saya yakin insyaallah asalkan semua orang juga di sini sama-sama ingin arah perubahan itu, insyaallah juga nggak sendirian Bu Astri. Jadi ketulisannya Bu Astri selama ini itu nggak sendirian. Ternyata rekan-rekan yang lain pun juga sama. Jadi insyaallah nanti bisa kolaborasi bersama. Terus tadi ada masukan-masukan juga kaitannya dengan visi tadi Pak, ada untuk menyambut dari 6 komponen profil pelajar Pancasila, ada yang memang sudah tersirat
tersurat gitu ya. Tapi ada ternyata yang belum masuk dituliskan di visi kaitannya dengan kolaborasi atau program royal tadi, itu juga masukan yang sangat baik. Bahkan nantinya mungkin bisa buat masukan untuk pengembangan sekolah, ya bisa untuk mungkin dikaji lebih lanjut. Ya enggak. Saya yakin itu masih ada. Semua kolaborasi itu masih sudah dilaksanakan. Cuma mungkin untuk mempat dari itu tadi bisa dituliskan di situ. Ya. Jadi lebih mantap. Terus pesan dari Pak Wakakur tadi juga sama, perlu disosialisasikan Pak kemudian. Jadi kelemahannya selama ini sudah ada visinya baik-baik, kemudian sudah baik semuanya, tetapi ternyata sosialisasinya kurang tadi ya salah satunya. Iya, sehingga akhirnya prosesnya tidak menyeluruh, tapi ada beberapa saja yang mungkin sudah terpadai, tapi ternyata ada beberapa yang belum, gitu ya. Tapi mungkin itu bisa jadi solusi bersama. Dari saya itu saja. Selamat Bu Astri juga, yang mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lancar dalam program-programnya. Saya rasa rohnya ini juga sudah didapatkan Bu Astri dan didukung rekan-rekan semuanya. Jadi harapannya kedepannya nggak ada kekhawatiran lagi mungkin. Terus aku kalau sopong yang ngerjain kayak gini gitu. Tapi kan ternyata didukung yang lainnya juga. Mungkin bisa diawali dengan pembentukan komunitas praktisi juga kaitannya dengan program ini secara spesifik yang mungkin di SK-kan gitu ya. Misalnya ada pengurusan Iya. Kita ada English group ya. Ya, itu yang mungkin nanti secara spesifik itu mengurusi cita-cita ini nanti ya kita. Ya, ada pengurusannya misalnya bersama ada program-programnya sehingga nanti akhirnya bisa tercover semua di situ, bisa dibincangkan bareng-bareng nggak sendirian maksudnya. Saya banyak mungkin. Terima kasih dari saya, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang sudah aktif bersama kita di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti setelah terus tadi ya, resmi. Iya, ada foto-foto. Ayo aku dulu ya, Teh. Ada di awal Judulnya judulnya Serahnya dari apa dulu? Nah gitu, sudah. Kalau satu lagi yang kontrolnya gimana Pak? Oh ya. Yuk. Oke. Bebas terlalu formal tadi. Sehat, Satrian Sugi. Sehat, suge. Udah. Yuk. Udah. Oke. Dan lagi kamu mau Sehat, suge. Kesannya sehat. sehat. Ya. Sehat, Oke. Terima kasih Pak Dono, Pak Tri, Pak Indra, Pak Sis. Masih kita canggih ya. Pak Iji.